Halo teman-teman, balik lagi sama aku Hima. Kita kembali lagi di segmen I Hear You. Nah, kali ini bahasannya tentang hijrah lagi guys. Dan mungkin banyak yang bakalan relate juga. Hari ini kita bakalan bacain ceritanya Shay dari Tangerang. Halo Shay. Kak, ada beberapa alasan ketika aku tuh memutuskan untuk berubah, atau mungkin bisa dibilang berhijrah kali ya. Salah satu alasannya adalah karena aku sedang jatuh cinta dengan laki-laki yang menurutku dia sangat alim. Hanya karena aku tahu orang tuanya sudah berhaji dan keluarganya memang di sini terkenal dengan ajaran agama yang sangat paham sekali. Ya, jadi menurutku pasti anaknya juga seperti orang tuanya kan, Kak. Sedikit demi sedikit aku mengubah pakaian aku, mengubah hijabku, mulai pakai handsock, kaos kaki, tapi aku nggak sepenuhnya merubah diriku yang di dalam, Kak. Pokoknya yang buruk kadang masih aku lakuin. Tapi aku sadar aku salah. Aku pun kadang nggak mau ngelakuin hal itu lagi. Astagfirullah. Aku harus gimana ya? Aku harus seperti apa ya? Aku ingin sekali berjodoh dengannya. Aku ingin sekali bisa bersanding dengannya, tapi aku selalu takut untuk meminta hal itu berkali-kali ke Allah. Kalau pada akhirnya aku selalu melakukan hal buruk, aku harus berubah dari mana dulu ya, Kak? Aku pantas gak ya, Kak? Aku salah gak sih? Kamu gak salah berharap sama Allah. Emang kita sebagai manusia itu harus terus berharap sama Allah. Malah aneh kalau misalkan kita berharap bukan kepada Allah. Sebelumnya aku mau makasih dulu sama kamu Shay atas ceritanya. Mungkin yang bisa aku tanggepin di sini adalah segala hal yang melatar belakangi perubahan kamu itu harus kamu syukuri terlebih dahulu. Apapun itu alasannya, karena itu yang membuat kita sadar untuk menjadi lebih baik. Karena yang paling penting emang titik baliknya gitu. Aku dulu latar belakang yang bikin aku berubah itu adalah aku tuh mau ujian UTBK. Jadi waktu aku mau nyiapin ujian kelulusan dan juga ujian masuk perguruan tinggi, aku ngerasa itu momen yang paling tepat untuk aku hijrah, dan aku mensyukuri momen itu. Tapi di sini aku mau ngingetin dulu sih, karena aku agak tergelitik ya membacanya. Kealiman seorang anak itu tidak bisa dijamin oleh kealiman orang tuanya. Kita banyak ngelihat anak-anak yang mungkin mereka orang tuanya alim, tapi banyak banget anaknya tuh tidak sesuai dengan orang tuanya gitu. Jadi kealiman itu bukan sebuah warisan dalam tanda kutip. Jadi mulai sekarang kayak kamu harus berhenti berpikiran bahwa setiap orang yang orang tuanya tuh baik, maka dia juga baik. Tapi itu juga bisa menjadi salah satu poin untuk menilai ya. Kalau misalkan dia berasal dari keluarga yang baik-baik, insya Allah dia baik kan. Cuman ya banyak juga yang gak demikian, jadi ini bukan suatu hal yang pasti. Tapi next move-nya aku mau saran, jangan jadiin cowok sebagai tujuan hijrah kamu. Karena kamu bakalan banyak kecewanya kalau misalkan kamu tuh gak meniatkan hijrah kamu atau perubahan kamu itu untuk Allah. Mungkin kamu bisa berubah karena apapun alasannya, tapi setelah kamu berubah, kamu lurusin niat lagi. Sebenarnya aku berubah ini untuk apa sih? Kamu berubah untuk diri kamu sendiri dan untuk Allah, untuk menyelamatkan dirimu dari api neraka dan untuk menaati perintah Allah gitu, untuk masuk surganya Allah. Jadi, kalau sampai sekarang kamu masih ngerasa kamu itu berubah hanya untuk mendapatkan seorang laki-laki atau untuk cinta, ayo kita perbaiki mindsetnya, ayo kita perbaiki niatnya. Kalau misalkan, contoh misalkan nanti suatu saat dia menikah atau suatu saat dia mengecewakan kamu, maka hijrahmu ini bisa jadi pelampiasan gitu. Salah satu hal yang membuat perubahan itu tuh jadi tidak bisa berkembang dan tidak bisa maju lagi adalah kita meletakkan sebuah kebaikan itu pada niat yang salah. Dan kalau misalkan kita salah niat, untuk ngembaliinnya lagi tuh susah, karena kita sudah terlanjur kecewa dengan apa yang kita rasakan, dengan apa yang kita dapatkan, dengan apa perlakuan orang lain ke kita. Sebelum kamu ngerasa terlalu jauh hijrah karena cowok, mending coba diputar lagi, ulang, tanya ke diri sendiri, sebenarnya aku tuh berubah untuk siapa, kenapa aku berubah, dan apakah aku tuh layak untuk berubah hanya karena ingin mendapatkan seorang laki-laki. Jadi, kalau misalkan masalah jodoh ya, entah itu nanti dia orangnya atau bukan, insya Allah kalau misalkan kitanya sendiri memperbaiki diri untuk diri kita sendiri dan untuk Allah, maka nanti Allah akan berikan kita jodoh terbaik. Mungkin bukan dia, tapi jodoh itu pasti akan lebih baik dari dia. Karena jodoh itu kan cocok gak cocok ya. Mungkin kamu ngerasa saat ini kamu suka sama dia, kamu ngerasa dia bakalan cocok sama kamu, tapi in other way mungkin ternyata sebenarnya dia tuh gak cocok sama kamu, atau dianya gak punya intensi baik ke kamu. Jadi daripada fokusin diri kita ke orang yang belum tentu menjadi milik kita, mending fokusin diri kita untuk menjadi lebih baik, untuk lebih fokus sama apa yang bisa kita lakuin untuk memperbaiki diri kita sebelum kita bertemu jodoh kita nantinya. Jadi perubahan kita tuh benar-benar kita fokusin untuk diri kita sendiri, daripada untuk orang yang
Antah berantah dia nggak tahu bakalan jadi milik kita atau enggak. Dan kalau kamu ngerasa masih perubahan yang kamu alamin tuh perubahan di luar, dalam diri aku tuh aku ngerasa nggak terlalu banyak perubahan. It means kamu sadar bahwa kamu sendiri belum menjadi orang yang 100% baik. Artinya kamu harus belajar lagi, perdalam ilmu kamu lagi. Bukan cuma sekedar memperpanjang hijab aja, bukan cuma sekedar pakai handsok aja, tapi juga perdalam ilmu pengetahuan, memperbaiki ibadah privat, memperbaiki ibadah atau amalan pribadi yang mungkin orang lain nggak tahu. Itu adalah PR kamu. Jadi jangan dijadikan itu sebagai aku nggak pantas, enggak. Jadikan itu pecutan untuk kamu tuh menjadi lebih baik lagi. Oh, aku tuh casingnya udah bagus, udah sesuai dengan perintahnya. Masa dalamnya enggak. Jangan semata-mata ketika berhijrah itu cuman fokus memperbanyak baju, koleksi baju, memperbanyak koleksi kaos kaki, memperbanyak koleksi handsok. Enggak, guys. Hijrah itu enggak cuman sebatas itu. Hijrah itu sebaik mungkin adalah menjaga koneksi kita sama Allah. Mungkin itu juga termasuk menjaga koneksi kita sama Allah, tapi koneksi soul. Kamu yang paling tahu kurangnya kamu tuh di mana. Kurangnya kamu dalam berhijrah itu di mana? Karena kamu sendiri yang melakukan. It means kamu tahu kurangnya kamu di mana dan perbaiki itu satu-satu. List dulu, bikin to-do list. Apa yang perlu diperbaiki pertama-tama? Misalkan contoh, memperbaiki sholat. Kayaknya aku tuh masih suka nunda sholat. Cobalah aku perbaiki dulu sholatnya. Udah berjalan 1 minggu, 2 minggu. Udah oke nih sholatnya. Sholat udah oke, baru perbaiki lainnya. Boleh bersamaan, tapi yang penting adalah konsistensinya, ketekunannya kita dalam mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Kan kita pengennya rajin sholatnya atau tepat waktu sholatnya itu kan long lasting, iya gak sih? Pertanyain dulu deh, daripada kamu tuh ngerasa bahwa hijrah ini tuh kamu tujukan ke dia, kamu bertanya dulu dalam diri kamu sendiri, dengan kualitas diri kamu sekarang itu, apakah kamu pantas masuk surganya Allah? Bukan masalah kamu pantas sama dianya atau enggak, kamu pantas dulu gak masuk surganya Allah. Kalau misalkan kamu pantas masuk surganya Allah, insya Allah kamu bakalan pantas sama jodoh terbaik kamu yang Allah kasih ke kamu nantinya. Bukan sama dia, gak harus sama dia, bisa jadi sama dia tapi gak harus sama dia. Jadi, kalau misalkan kamu sekarang masih berfokus pada pantas enggaknya, salah enggaknya, kita sebagai manusia itu merangkak pelan-pelan memperbaiki akhlak kita, memperbaiki semua yang ada dalam diri kita, itu pelan-pelan teman-teman. Gak bisa langsung 100% sempurna. Namanya orang tuh butuh proses, dan proses orang tuh masing-masing. Aku gak akan ngejudge proses kamu sih, karena aku gak tahu kamu orangnya kayak gimana. Aku gak tahu proses kamu gimana, pergulatan batin kamu, struggling kamu tuh kayak gimana dalam menghadapi momen-momen hijrah ini. Aku gak tahu. Tapi yang paling aku tahu adalah Allah itu gak pernah bosan dengerin hambanya untuk berharap dan juga meminta kepadanya. Allah juga gak pernah bosan. Kamu tuh mau minta tolong sama Allah, kamu mau berdoa sama Allah, Allah tuh gak bakalan bosan. Jadi berdoa sebanyak-banyaknya untuk didekatkan lagi sama Allah, diluruskan lagi niatnya untuk menjadi lebih baik. Itu bukan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri. Semoga membantu sih. Makasih ceritanya. Buat teman-teman semua yang mau cerita juga, kalian bisa kirimin cerita kalian di Google Form yang ada di bawah, yang ada di link description box. So, see you in the next video. Bye.